menarik untuk dikaitkan dengan kekuasaan dan jabatan presiden. Yang ini misalnya menikmati masa pensiun menunjukkan bahwa orang sesudah jadi presiden itu kalau tidak punya beban dia bisa jalan-jalan gitu, tidak usah membentuk tim penjemputan yang ngancam-ngancam orang kan. Pak SBY kan turun-turun begitu aja kan dulu. Ikut nyanyi di konser Pak, nyanyi di konser 3 minggu lalu tuh. Nah kalau tidak punya beban, Gus Dur juga begitu selesai ya jalan-jalan gitu aja, gitu kan. Tidak ada pakai tim-tim yang ngancam, pengawal-pengawal khusus yang jaga rumahnya khusus, tidak ada. Bu Mega juga kan begitu selesai ya selesai gitu. Pak siapa Habibie apalagi ya gitu selesai ya selesai, terus jalan-jalan kemana? Ini menunjukkan Pak SBY bisa jalan-jalan kok jadi presiden. Dalam konteks apa dia mengatakan itu? Karena Pak SBY itu dalam konteks berita berikutnya ya, yang sebelum ini kan ada. Dia meluncurkan buku capaian-capaian SBY selama. Oh iya. Itu bagus itu. Ya. Ini bisa dianggap sindiran kepada siapapun presiden yang kalau mau turun kok gelisah, dia enggak tuh tenang-tenang aja. Nyaman betul. Yang kedua, kenapa dia melakukan itu? Dia tulis di bukunya karena kami tidak pernah berselingkuh dengan konstitusi. Kita tanyakan dulu videonya Pak. Oh, ada ya? Kita ada videonya. Ya ada videonya coba. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Ini menyindir banget Pak Jokowi, selingkuh terhadap konstitusi. Nah, dan saya satu angkatan dengan Pak SBY ketika memerintah. Pak SBY presiden, saya ketua MK. Saya tahu dia sangat taat konstitusi. Dia main manuver politik ya, tapi sebatas dibenarkan oleh konstitusi. Tidak pernah ingin mengubah konstitusi, tidak pernah ingin main-main dengan hukum. Masuk BLT yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang persis, tidak menambah lagi di momen-momen tertentu menjelang pemilu apa, dan prosedurnya diikuti. Dan Pak SBY tidak pernah bagi BLT sendiri kan, buat kebijakan pemerintah gitu, tidak pernah ke desa-desa bagi-bagi gitu ya, karena itu sebenarnya kerjanya ketua RT aja sebenarnya, tidak perlu presiden. Nah makanya Pak SBY ini mengatakan saya tidak pernah berselingkuh dengan konstitusi. Jadi, sehingga dia turun enak. Aturan konstitusi etika dijaga betul oleh Pak SBY. Sejarah akan mencatat bahwa selama memerintah dia banyak kritik selama 10 tahun ya biasa, tetapi tidak akan dicatat sebagai prestasi buruk dia di dalam sejarah. Betul tuh. Saya suka nih istilah, saya tidak pernah menselingkuhi konstitusi. Artinya tidak ingin mengubah aturan-aturan. Dia sangat taat konstitusi. Saya tidak pernah menghadap dia berdua. Oh ya? Nggak pernah. Karena soal etika yang dijaga. Etika. Dan beliau nggak pernah ngomong dengan saya berdua, kecuali ketemu di rapat resmi. Ada presiden, wakil presiden, beberapa menteri, terus minta pandangan, ya saya hadir. Gitu. Terutama saat-saat Pilpres dia yang kedua kan sudah sangat kuat gitu. Tidak pernah juga meskipun ada isu ketua MK sudah disetir oleh presiden dan sebagainya. Disetir dari mana saya bilang? Pak Mahfud dipanggil oleh SBY ke istana, tidak bisa. Saya bilang saya yang bisa manggil Pak SBY ke MK. Kalau dia manggil ke istana tidak bisa, kecuali rapat, kecuali ada acara gitu. Dan dia nggak pernah mengganggu gitu urusan konstitusi. Malah kalau kita minta keputusan agar lancar dilaksanakan oleh pemerintah, dia langsung laksanakan. Kalau tidak jelas dan nelpon Pak Mahfud, maksudnya apa itu? Saya sebagai pemerintah menafsirkannya begini. Oh iya Pak, benar, laksanakan dia. Termasuk soal pemberhentian Jaksa Agung, BP Mega, dan nelpon dia. Gitu tanya, ini ya maksudnya, gitu.